Dengan saya Pak Asep Hikmatul Rizky ya. Iya, Nah, iya, pada iya, iya, pembelajaran iya. hari ini saya akan memberikan materi tentang pengelolaan udang ya. Tapi sebelum kita masuk ke pengelolaan udangnya, saya akan memberikan penjelasan sedikit dulu tentang apa itu udang, tentang jenis-jenis udang ya, bagaimana si udang ini bisa tumbuh. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke materinya. Udang, ya, kalau secara definisi, udang adalah hewan yang hidup di perairan, khususnya sungai, laut, atau danau. Hewan ini hanya bertelur di habitat laut setelah menjadi dewasa, Iya, 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 ya. iya, iya, iya. Kalau udang betina ini mampu menelurkan 50.000 hingga 1 juta telur ya, dan akan menetas menjadi larva. Nah, ya, sampai situ dulu deh ya sebelumnya. Terus bagaimana sih si udang ini ya? Yang pertama, awalnya dari telur bisa menjadi udang. Nah, prosesnya ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kan si udang Nah, yang pertama, kan udang betina itu mampu menelurkan 5.000 hingga 1 juta telur ya, dan akan menetas menjadi larva. Nah, kemudian larva inilah ya yang kemudian bermetamorfosis menjadi zoa. Nah, apa itu zoa? Nanti ya, saya akan kasih tahu zoanya. Kita lanjutin dulu ya. Setelah menjadi zoa dan akan memakan ganggang liar. Nah, kemudian habis menjadi zoa bermetamorfosis lagi ya. Jadinya apa? Jadinya maisis ya. Kalau nggak ada yang tahu maisis, nanti bisa dilihat ya pengertian maisis. Nah, setelah beberapa hari zoa bermetamorfosis menjadi maisis, maisis inilah yang memakan ganggang dan zooplankton ya, hingga 4 hari kemudian maisis bermetamorfosis masuk ke tahap pasca larva ya, dan menjadi dan menjadi seekor udang. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang udang. Nah, kemudian saya akan menjelaskan kembali ya. Kita akan mencari tahu tentang macam-macam jenis udang. Bukan udang di balik batu ya. Oke, lanjut jenis-jenis udang ya. Yang pertama ini ada udang windu. Nah, kalau udang windu ini memiliki jenis kulitnya tebal dan keras ya. Kalian bisa lihat. Nah, untuk tekstur warnanya, udang windu ini mempunyai warna hijau kebiruan dengan bergaris melintang agak gelap dan juga yang berwarna kemerah-merahan. Nah, itu adalah jenis udang windu. Kemudian ada juga udang barong. Nah, udang barong ini sering disebut juga dengan lobster ya. Berat udang barong ini paling berat itu bisa mencapai 2 kilogram ya. Nah, kalau misalkan kalian bertanya, Pak, apa sih bedanya udang barong dan lobster itu? Nah, bedanya kalau udang ya,
tadi sudah dijelaskan nih di paling pertama, materi pertama ya, adalah hewan yang hidup di perairan, khususnya sungai, laut, danau. Hewan ini si udang juga kan habitatnya bertelur ya, sama sebenarnya. Tapi yang membedakan udang dengan lobsternya itu adalah dari segi postur tubuhnya ya. Kenapa demikian? Karena rata-rata lebih besar lobster daripada udang. Nah, kalau lobster, dia itu hewan yang berbentuknya unik, ya, seperti gabungan antara udang dan kepiting. Bentuknya mirip dengan udang, namun berukuran besar gitu. Dengan capit mirip kepitingnya, ya, besarnya hampir menyamai badannya lah. Itulah perbedaan antara udang barong, ya, atau yang disebut lobster. Bedanya udang dan lobster. Oke, kemudian jenis yang satu lagi itu ada udang yang paling kecil. Ini adalah udang rebon. Nah, ya. Kalau dilihat dari jenisnya, udang ini memiliki ukuran kecil dengan bentuk warnanya agak kemerah-merahan ya. Kalau sering juga disebut si udang rebon ini sebagai teri lah ya, ikan teri. Udang rebon itu ya sekelas teri lah ya. Nah, itu kurang lebih penjelasan tentang jenis-jenis ikannya ya. Nah, untuk penjelasan tentang metamorfosis ya, udang dari larva, zoa, misis, pasca larva dan langsung jadi udang, itu nanti penjelasannya kalau nggak saya taruh nanti di deskripsi, kalian jawab sendiri deh ya. Oke? Nah, sekarang soal buat kalian dicatat baik-baik ya. Nih, yang pertama nih. Jadi buat soal aja deh ya, itunya ya. Penjelasannya dibuat soal, kalian yang jawab, nanti pertemuan berikutnya kita jelasin bareng-bareng ya sistem metamorfosisnya udang. Oke, untuk soal yang pertama disimak baik-baik ya. Jelaskan bagaimana proses udang ya bisa bermetamorfosis dari larva menjadi udang. Soal yang kedua ya. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis udang. 5. Sebutin ya. Tadi kan ada udang apa tuh? Udang barong, udang rebon, udang windu. Kalian tinggal tambahin 2 aja. Kemudian nomor 3. Nomor 3 itu apa yang dimaksud ya dengan zoa, misis, ya, zooplankton. Saya ulangi, zooplankton. Nah, 3 aja deh ya. Apa yang dimaksud dengan zoa, misis, dan zooplankton. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Udah deh, segitu aja deh. Nah, tugasnya silahkan kalian kerjakan, boleh di kertas lembar atau di buku catatan. Ya, tugasnya jangan nunggu lama-lama. Ketika kalian sudah selesai mengerjakan tugas, langsung aja foto. Jepret. Nah, habis dipoto, kirim ke WA-nya Pak Asep. Oke? Itu untuk sistem tugas. Nah, untuk masalah absensinya ya. Untuk absensi ini sangat penting banget. Kenapa? Karena saya menilainya langsung dari situ, langsung dari kolom komentar yang ada di video ini gitu. Jadi kalian silahkan untuk mengisi absen, komen video ini ya, komen di kolom komentar video di bawah ini ya. Komennya simpel aja, nama dan kelas kalian ya. Misalkan Ani kelas 93, Ani kelas 9. Udah gitu aja.
Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, langsung aja WA ke Pak Asep. Ya, terima kasih.